Selamat sore pemirsa, tren digitalisasi dalam dunia perbankan akan menjadi sajian utama kami dalam kabar pasar sore hari ini. Dan kami juga menghadirkan perbincangan dengan Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia. Ada Bapak Sunarso terkait peluncuran satelit komunikasi BRI yang diluncurkan Sabtu dini hari nanti. Langsung saja bersama saya Cimtari, inilah kabar pasar selengkapnya. Era digital kini sudah memasuki hampir semua sektor industri, tak terkecuali di industri jasa keuangan seperti layanan perbankan. Dunia perbankan saat ini memang dituntut untuk lebih inovatif dalam menciptakan produk dan layanan, seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi. Digital banking selama satu dasawarsa terakhir sudah menjadi tren dalam jasa dan layanan perbankan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pasalnya, kemudahan, kecepatan, efisiensi, serta jangkauan yang lebih luas menjadi aspek penting dalam industri jasa keuangan. Di era digital, semakin jarang nasabah yang berkunjung ke kantor layanan bank hanya untuk sekedar bertransaksi. Kebutuhan nasabah saat ini sudah bergeser kepada layanan yang lebih cepat, mudah, dan dapat dikendalikan sendiri. Inilah yang menjadi alasan mengapa perbankan selalu dituntut untuk berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan digital di tengah perkembangan teknologi informasi yang juga semakin maju. Sistem layanan seperti anjungan tunai mandiri ATM, mobile banking, maupun internet banking adalah beberapa contoh layanan digital yang sudah menjadi menu wajib bagi industri perbankan. Apalagi persaingan yang dihadapi perbankan kini tak lagi hanya persaingan antar bank, tetapi juga persaingan dengan perusahaan teknologi. Lebih jauh, konsep digital banking juga dinilai akan mendorong penurunan biaya operasional bank, sehingga berujung pada penurunan suku bunga. Lonjakan biaya operasional dan kenaikan kredit macet memang menjadi dua tantangan terbesar di industri perbankan tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, kesiapan perbankan dalam menerapkan digital banking tidak hanya sebatas memiliki teknologi memadai. Jauh lebih dari itu, penyesuaian dari bank dalam menerapkan tata kelola yang efisien juga sudah menjadi keharusan. Di sisi lain, kesiapan perbankan dalam memasuki era digital tentunya juga harus didukung dengan beragam regulasi yang jelas dan ketat, terutama dari manajemen risiko. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Berbicara soal tren digitalisasi perbankan, Bank Rakyat Indonesia dalam waktu dekat segera meluncurkan satelit komunikasi sendiri. Satelit komunikasi yang akan diluncurkan ini merupakan antisipasi perseroan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era digitalisasi perbankan. Dan untuk membahas lebih dalam seperti apa satelit komunikasi dan hubungannya dengan era digital, sudah bersama saya saat ini ada Bapak Sunarso sebagai Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia. Selamat sore Pak Sunarso. Selamat sore. Baik Pak Sunarso, seperti yang kita tahu bahwa BRI ini sebuah bank. Lalu bagaimana awal mulanya inisiasi memunculkan atau berinvestasi dalam satelit muncul begitu Pak? Ya, kalau dilihat dari dasar pemikiran untuk sampai memutuskan invest di satelit sendiri, itu bisa kita lihat bahwa kondisi saat ini saja BRI menggunakan dengan secara sewa 23 transponder untuk memenuhi kebutuhan layanan transaksi di bankingnya. 23 transponder dengan biaya kurang lebih 500 miliar setahun gitu kalau sewa. Sedangkan kebutuhannya terus meningkat dan makin hari makin ke depan nanti itu diperkirakan akan semakin mahal untuk nyewa satelit karena memang slotnya juga makin terbatas. Sehingga diputuskan untuk invest memiliki sendiri yang harganya itu kurang lebih kalau di total-total termasuk biaya peluncuran segala macam itu sekitar 3,3 triliun. Dan itu bisa beroperasi selama 15 tahun plus 2, jadi 17 tahun. Jadi kalau disusut, biaya penyusutannya itu jauh lebih murah dibandingkan kalau kita sewa. Sehingga mungkin kurang lebih ya sekitar 50% lah seperti itu. Itu dasar pertimbangannya untuk yang pertama. Yang kedua, melihat kebutuhan ke depan. Secara visi bahwa ke depan karena memang basisnya Bank Rakyat Indonesia ini adalah melayani nasabah-nasabah UMKM yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan kemudian jumlahnya saja sekarang mungkin sudah lebih dari 50 juta. Dan kemudian kita ingin menjangkau seluruh lapisan masyarakat
termasuk secara geografis yang terpencar-pencar di mana-mana, ada dua pilihan, bisa pakai fiber optik, bisa pakai satelit. Tapi rasanya untuk negara seperti Indonesia yang paling tepat adalah satelit. Oleh karena itu, untuk visi ke depan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan secara geografis seluruh pelosok tanah air, itu memang diperlukan satelit. Dan terutama untuk mengefisienkan proses-proses operasional perbankan, dalam hal ini selalu saja nanti akan berhubungan dengan IT, dan terkait tadi temanya adalah digital banking, ke depan tidak bisa dihindarkan, semuanya akan mengarah ke digital banking, dan digital banking itu butuh layanan, butuh jaringan, dan jaringan komunikasi itu ya satelit jawabannya. Oke, saat ini satelit BRISAT ini sudah memasuki tahap akan peluncuran ya Pak ya. Tapi untuk inisiasi, merealisasikan inisiasi ini kapan tepatnya BRI ini Pak? Jadi satelit ini sendiri diproduksinya itu, dibuatnya itu selama 2 tahun. Oke. Dan itu dari pabriknya itu namanya Space System Loral, SSL ya, di Palo Alto. Kemudian itu bagian fabrikasi untuk satelitnya. Terus kemudian nanti kan harus diluncurkan menuju orbitnya itu menggunakan roket peluncurnya, itu menggunakan jasa dari Arianespace. Arianespace itu di Perancis. Dan kemudian peluncurannya sekarang semua sudah kondisi terakhir bahwa satelit sudah disatukan, ditempatkan di roketnya, di Kourou, itu di French Guiana, di South America. Dan mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, karena ini juga tidak hanya kebanggaan BRI, tapi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia, bahwa insya Allah dini hari nanti akan diluncurkan menuju ke orbit. Tadi Pak Sunaryo menyebutkan angka nilai investasi 3,3 triliun ya Pak ya. Itu tentunya tidak sedikit. Bagaimana BRI sendiri menilai bahwa ini bukan buang-buang uang di tengah isu efisiensi yang sedang diusung oleh semua perbankan saat ini gitu. Jadi bayangkan kalau sekarang saja untuk melayani nasabah BRI yang jumlahnya puluhan juta bahkan 50 juta itu sudah membutuhkan 23 transponder. Ya. Sedangkan ke depan kalau katakanlah kita kalikan 2 misalnya menjadi 2 kali lipat, itu sudah kebutuhannya kira-kira 2 kali lipat juga kan gitu, 2 kali lipat juga. Dan kita investasi ini nanti dengan mengoperate sendiri satelit ini, maka transponder yang kita miliki itu jumlahnya 45 transponder. Oke. Dan mungkin jangka pendek ini kita butuhkan sekitar 38 sampai 40, sehingga masih ada sisa sekitar 5. Dan 5 itu karena kita memang bukan perusahaan telco, kita itu izinnya adalah izin khusus. Sehingga yang 5 itu mungkin untuk sementara bisa diserahkan kepada pemerintah. Tetapi kalau kebutuhan BRI memang dengan visinya ke depan membutuhkan semuanya, ya akan kita gunakan semuanya. Baik. Kita akan lanjutkan nanti Pak Sunarso perbincangan kita mengenai persiapan peluncuran satelit BRI dari Kourou langsung Guyana Perancis. Namun kita akan jeda terlebih dahulu usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pasar. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Sunarso di sini. Pak Sunarso, pada Sabtu dini hari satelit akan diluncurkan ya Pak ya. Tentunya ini akan melibatkan banyak pihak. Ada berapa pihak yang dilibatkan dan pihak mana saja? Jadi saat ini sebenarnya dari awal sudah disiapkan kalau difabrikasi terus kemudian untuk mempersiapkan nanti mengoperate satelit ini, yang dari pekerja BRI sendiri ada 53 orang. Ini adalah orang-orang terpilih dari bagian IT. 53 ini adalah bagian dari 800 tenaga ahli di teknologi informasi yang kita miliki. 53 diantaranya kita alokasikan untuk khusus memperdalam dan mempelajari satelit ini. Nah kemudian kalau peluncurannya sendiri sekarang memang kebetulan ini Pak Dirut sedang memimpin peluncuran ini di sana. Dan teknis peluncurannya sendiri di Kourou itu menggunakan roket Ariane. Dan ini nanti tidak hanya BRISAT yang diluncurkan, jadi satu roket ini akan membawa pergi ke ruang angkasa sana, 2 satelit sekaligus gitu. Satu punya BRI, BRISAT, yang satu lagi EchoStar, itu punya salah satu stasiun TV di Amerika.
Gitu. Nah kemudian persiapannya sekarang tadi saya sudah konfirmasi bahwa insya Allah nanti di jam 3.30 dini hari besok ya, hari Sabtu akan siap untuk diluncurkan. Oke, pada akhirnya Sabtu dini hari akan siap diluncurkan meski sebelumnya sempat ditunda 2 kali ya Pak ya. Ya. Sebenarnya tahapan peluncuran ini apa saja? Kan sebelumnya sempat ditunda, ada kendala teknis. Tahapannya ini seperti apa sih Pak? Apakah sulit begitu? Ya ini sebenarnya teknologi tinggi ya, sehingga risk manajemennya juga mesti benar-benar ketat gitu, quality controlnya juga ketat. Jadi yang pertama seperti saya sampaikan tadi, satelit itu dibuat oleh pabriknya sendiri di SSL di Palo Alto. Kemudian roket peluncurnya sendiri itu di Perancis. Dan kemudian dibawa ke suatu tempat namanya Kourou di French Guiana itu. Kemudian digabungkan, nanti digabung sama satu satelit lagi yang punya EcoStar itu akan diluncurkan bersama-sama ke ruang angkasa. Tentunya akan menuju ke orbit yang berbeda gitu. Jadi orbit yang akan dituju oleh Brisat ini nanti akan menempati posisi di garis bujur 150,5 derajat. Tepatnya kira-kira secara geografis mungkin kalau ditarik ke bawah itu di buminya itu tepatnya di Papua gitu. Papua, oke. Jadi nanti akan tepatnya di sana. Diluncurkan kemana? Diluncurkan menuju namanya geostasioner. Geostasioner itu di mana barang itu nanti ada di situ tetap gitu, akan tetap mengikuti orbit bumi. Jadi kalau Papuanya bergerak mengikuti rotasi bumi, ya dianya tetap di atas Papua gitu. Sehingga kita yang di bawah ini transmitternya itu bisa mengarah ke sana gitu. Oke, dalam proyek kali ini Pak, ini kan tentunya proyek besar dengan teknologi yang tinggi. Berapa banyak personil BRI yang dilibatkan? Ya, seperti tadi saya katakan, kita sudah didik itu 53 orang dari 800 tenaga ahli di teknologi informasi yang kita miliki. Dan nanti itu akan dikontrol. Jadi urutannya begini, ini diluncurkan ke ruang angkasa, terus kemudian mencari orbitnya itu butuh waktu sekitar 10 sampai 12 hari. Begitu sampai di geostasioner, kemudian dites ya, dites dengan stasiun di buminya sini. Stasiun buminya itu dikontrol dari, kita sudah siapkan itu kantornya di Ragunan, kemudian backupnya ada di Tabanan, Bali gitu. Dan dari situlah semua itu membutuhkan kira-kira tenaga ahli yang, dan ini semuanya orang BRI, itu jumlahnya 53. 53 personil. 53 personal. Baik, tadi Pak Sunarso mengatakan Pak Dirut sedang ada di sana ya Pak ya, di Kourou. Apa informasi terakhir yang disampaikan, bagaimana persiapan di Kourou saat ini? Informasi terakhir, kemudian di sana lagi malam ini ya, di sana lagi malam. Jadi saya komunikasi sebenarnya kemarin ya, sore di sana gitu. Tadi pagi saya sudah dapat informasi bahwa ready untuk itu. Sebenarnya kita sudah dapat sertifikat of readiness. Gitu. Oke. Pak Sunarso selaku Wakil Direktur Utama Bank BRI, satu-satunya bank di dunia yang mempunyai satelit komunikasi sendiri, bagaimana rasanya Pak menuju tahap peluncuran kali ini? Ya tadi saya sudah bilang ya, ini adalah satu-satunya bank di dunia yang akan meluncurkan dan mengoperate satelit secara sendiri. Tentunya ada perasaan bangga, tetapi sebelum ini sampai di orbit dan kemudian bisa handover namanya, gitu. Sebelum sampai handover ya kita memang full doa ya. Jadi kita harus berdoa untuk keberhasilan ini. Sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah bukan hanya kebanggaan Bank Rakyat Indonesia, tetapi ini kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kita itu nanti ada istilahnya itu begitu masuk ke diluncurkan sampai ke tingkat tertentu, ketinggian tertentu, itu sekitar 36.000 kilometer jaraknya itu dengan bumi, dan itu ada istilah space humble. Jadi sampai di situ ya kita berserah lah. Gitu. Kita berserah. Oleh karena itu, ayo kita doa sama-sama lah untuk kesuksesan ini. Baik, tapi tetap harus optimis ya Pak ya? Harus optimis. Ya. Dan nanti ketika satelit ini sudah beroperasi di atas sana Pak, lalu apa dampak positif yang akan dirasakan oleh Bank BRI ataupun oleh pengguna BRI? Jadi begini, kita tadi bicara tentang masa depan digital banking. Dan digital banking terkait sama IT udah pasti ya gitu. Dan kemudian itu sebenarnya butuh kapasitas. Gitu. Jadi kalau kita bilang kapasitas selama ini kita transaksi ataupun komunikasi ataupun menggunakan perpindahan data, komunikasi, terus kemudian itu kan butuh jaringan. Jaringan ini kita ibaratkan seperti jalan tol lah gitu ya, seperti jalan tol. Nah yang kita sewa selama ini kan itu, dan jaringannya itu pilihannya memang ada dua. Yang tadi saya bilang bahwa mungkin kita bisa menggunakan fiber optik, mungkin kita juga bisa menggunakan satelit. Dan kemudian kalau dengan memiliki satelit ini sebenarnya keleluasaan apa yang kita miliki? Keleluasaan yang akan dimiliki BRI adalah opportunity untuk mengembangkan produk-produk layanan perbankan
berbasis digital itu yang akan sangat besar sekali opportunity-nya. Karena apa? Sepertinya kita memiliki fasilitas ataupun jalan tol untuk komunikasi data maupun komunikasi voice itu tak terbatas gitu. Bukan tak terbatas ya terbatas karena transpondernya ada 45, tapi 45 transponder itu besar sekali. Karena sekarang saja ya itu tadi, kita sekarang baru memakai dan menyewa itu 23 transponder. Oke, baik. Pak Sunarso, kita akan lanjutkan lagi nanti, namun kita harus jeda terlebih dahulu usai jeda berikut ini. Ya, kita lanjutkan perbincangan dengan Bapak Sunarso selaku Wakil Direktur Utama Bank BRI pemirsa. Pak Sunarso, kita tahu bahwa pembelian satelit ini tentu sudah menjadi corporate plan BRI ya Pak ya. Lalu mau dibawa kemana nantinya Bank BRI ketika saat ini sudah banyak dikenal sebagai bank yang spesialis UMKM gitu Pak? Ya, jadi dengan mengoperate dan memiliki sendiri satelit ini sebenarnya BRI ingin tetap berada di core kompetensinya. Core kita memang di UMKM ya. Jadi dan dengan main di UMKM ini kita menjangkau masyarakat yang lebih banyak, dan kalau dari sisi kinerja keuangan tidak diragukan lagi karena kita membukukan laba tertinggi di industri perbankan selama 11 tahun berturut-turut. Bahkan mungkin sampai kuartal 1 tahun ini pun kita masih membukukan laba yang tertinggi. Jadi kinerja kita sampai di kuartal 1 di tahun 2016 ini asetnya BRI itu mencapai 832 triliun. Dan itu dibentuk oleh dana masyarakat yang dihimpun mencapai 632 triliun. Kemudian asetnya ditempatkan dalam bentuk kredit 561 triliun dengan kualitas yang sangat baik. Terjaga di level NPL itu 2,22%. Itu artinya sangat sehat dalam situasi yang sebenarnya kurang kondusif untuk akhir-akhir ini. Dari balance sheet seperti itu, BRI mampu membukukan laba selama 1 triwulan ini 6,1 triliun. Dan yang lebih menggembirakan lagi, fokus kita masih di mikro, kredit kita di mikro itu 190 triliun dengan kualitas yang sangat baik dengan NPL di bawah 2%, tepatnya itu sekitar 1,3%. Gitu. Jadi fokus kita mau ke sana, tetap core-nya di UMKM. Tetap di UMKM ya Pak ya. Tadi Bapak menyebutkan angka-angka yang menunjukkan bahwa BRI tetap dalam kondisi baik begitu ya Pak ya. Lantas seperti apa angka-angka perseroan pada saat ini begitu? Jadi angka-angkanya seperti yang saya sampaikan, dan mungkin yang perlu saya share di sini adalah bahwa dengan satelit ini memang kita akan mempunyai keleluasaan. Keleluasaan itu yang pertama adalah dalam hal mengembangkan jaringan. Kemudian dari mengembangkan jaringan, yang kedua adalah keleluasaan dalam hal mengembangkan produk layanan yang berbasis dengan teknologi informasi, tentunya itu yang kita sebut dengan digital. Dan saat ini jaringan kita itu mungkin ini bank dengan jaringan yang paling besar ya di Indonesia. Kita memiliki outlet ya, cabang itu 10.612. Dan ATM hari ini yang kita miliki adalah 22.719 ATM. Dan kita punya electronic data capture EDC itu 213.198. Dan kemudian dengan memiliki satelit ini, itu semua adalah electronic channel ya. Itu yang ingin kita sasar, kita lipat gandakan. Dan kalau untuk mengembangkan jaringan, tidak harus invest cabang secara fisik, karena sekarang kita sudah kembangkan untuk mendukung program yang disponsori oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang disebut Laku Pandai, layanan keuangan tanpa kantor ya. Dan itu di BRI diimplementasikan dalam bentuk agen briling. Jadi agen masyarakat ya, masyarakat bisa berperan sebagai cabangnya BRI menjadi agen briling. Hari ini kita sudah memiliki 63.000 agen briling. Kita ingin tahun ini meningkatkan dengan kapasitas karena kita mengoperate satelit sendiri 75.000. Dan seterusnya kita akan lipat gandakan, nanti ujungnya kita ingin mencapai ratusan ribu agen briling ini. Dan itulah kira-kira simplifikasi dari cabang-cabang yang selama ini memang harus dimiliki sendiri dan nanti tidak lagi harus dimiliki sendiri. Jadi setiap orang asal memenuhi syarat bisa berfungsi dan berperan menjalankan fungsinya sebagai cabangnya BRI. Oke, selain tadi menambah agen briling ya Pak ya, dengan peluncuran satelit ini, harapan lain dari perseroan apa lagi Pak? Yang jelas karena ini menyangkut sebenarnya teknologi yang bisa kita implementasikan di dua hal, efisiensi jaringan dan efisiensi dalam hal produk.
itu tentu yang kita kenal dengan inovasi ya. Inovasi memang selalu menghasilkan dua hal kalau di banking itu. Satu adalah di produk, new product, yang kedua adalah di new process. Jadi yang terkait dengan jaringan, kemudian komunikasi, kemudian mengakses, itu yang kita akan kerahkan inovasi kita mengarah ke efisiensi proses. Dan itu artinya akan menekan biaya. Oke, baik. Terus kemudian yang kedua, kalau new product berarti kita akan mendorong peningkatan market share di semua jenis produk, terutama produk-produk berbasis digital yang pada akhirnya meningkatkan revenue. Jadi kalau di total ya nanti revenue-nya kita tingkatkan, biayanya kita tekan gitu. Sehingga itu akan menghasilkan efisiensi dan akan memperbaiki struktur balance sheet kita maupun juga memperbaiki kemampuan menghasilkan laba. Baik. Semoga nanti peluncuran satelit BRI di Kurogoyana lancar ya Pak ya. Dan Kita tidak ada mohon kendala. doanya ya. Betul. Seluruh rakyat Indonesia kita ajak berdoa bersama-sama pas bulan puasa lagi. Dan tentunya rakyat Indonesia pun turut bangga Pak, karena ini bank di dunia satu-satunya ya Pak yang memiliki satelit Satu-satunya. komunikasi sendiri. Ya. Baik, saya ucapkan selamat juga kepada Pak Sunarso. Terima kasih sudah hadir di studio kami Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bapak Sunarso selaku Wakil Direktur Utama Bank BRI terkait persiapan peluncuran satelit BRI yang akan disaksikan pada nanti Sabtu dini hari. Dan demikian kabar pasar harus segera kita akhiri. Mewakili kru yang tugas, saya Suci Lestari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.